bersedia meluangkan waktunya untuk kami, Pak, dalam rangka sehingga dapat menuangkan ilmu kejadian di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api membesar. Kalau kita tahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Regu-regu dari bapak-bapak itu adalah tombak utama untuk operasi pemadaman. Karena setiap kebakaran itu mempunyai akar masalah. Pembentuk api itu apa kalau dimancis? Gas, ada bahan. Setelah ada bahan, ada sumber panas. Sumber panasnya apa? Batu api ya. Batu api, dan terakhir itu ada oksigen. Artinya api itu terbentuk oleh 3 unsur tadi. Ada sumber panasnya, ada bahannya, dan ada oksigen. Apabila salah satu dari 3 unsur ini tadi tidak terpenuhi, maka api tidak akan terjadi atau menyala. Gelembung sama dengan ruangan tertutup. Dipantik oleh gas, otomatis terjadi ledakan. Ada tekan baju lah, baju sih. Aman Pak, karena ini ruang terbuka. Ini biasa yang kejadian Pak. Lepas pada bagian bawah regulator. Ada 2 cara. Yang pertama, kalau Bapak berani, kita tutup bagian udaranya. Karena yang tadi segitiga api terbentuk oleh 3 unsur. Yang pertama bahannya, ada panasnya dan ada udara di bagian tengah. Kita tutup bagian udaranya Pak, dengan cara menyisir di bagian samping regulator. Paham ya? Tutup. Dengan cara copot regulatornya Pak. Copot regulator, lepas, padam Pak. Tinggal bagian atas kompor. Bagian atas kompor gimana cara padamkannya? Bisa menggunakan akar. Kata saya tadi bisa menggunakan akar. Kalau tidak ada, bisa menggunakan anduk bekas. Caranya jempolnya taruh di bagian depan. Putar ke bagian dalam. Depan, dalam. Fungsinya apa Pak? Iya, tepat. Agar tangan tidak terjilat oleh api. Tutup perlahan, jangan dilempar Pak. Dilempar tambah besar Pak. Tutup perlahan. Ini tadi menghilangkan salah satu unsurnya apa? Oksigen. Ini namanya proses isolasi. Sampai menyatakan benar-benar padam. Kalau kita berani angkat, tetap dengan cara tangannya disimpan, karena ditakutkan nanti terjadi ledakan ulang, penyalaan ulang. Lepas regulator. Wah, sudah ahli ini Pak, lepas regulator ini. Tukang gas. Jualan gas ya. Tangannya, jempolnya di bagian depan. Depan balik. Depan. Putar ke dalam. Nah, iya, samping depan. Awat kan. Tutup ke dalam. Balik. Putar. Dalam. Ya. Gamar. Iya. Was jatuh. Ya, biarkan Pak. Tutup perlahan. Belakangnya arangin kalau bisa. Tutup perlahan. Padam Pak ya.
Panjang, Mas. Jempolnya di depan, Bang. Jempolnya di depan, Bang. Iya. Jempolnya bagian depan. Iya. Tutup perlahan. Mantap ini berkudanya, Pak. Ya. Karena kita latihan itu adalah hal yang untuk menyerupai keadaan sesungguhnya, Pak ya. Langsung angkat, Pak. Tutup perlahan, dia mundur, lindungi bagian wajah. Ya. Jenisnya ada yang sistem storage pressure atau yang pakai manometer. Ini pakai manometer. Juga ada yang tidak menggunakan manometer, tidak ada di sini. Kenapa sekarang lebih banyak menggunakan pakai manometer storage pressure? Karena kita bisa tahu di sini tekanannya ada apa tidak. Kalau yang tidak pakai manometer itu kita tidak tahu tekanan apa ada atau tidak. Setelah itu, dua jenis sistem storage pressure dan cartridge juga ada namanya apar pompa tangan. Itu yang biasa orang kebakaran hutan dan lahan disemprot. Itu namanya apar juga, alat pemadam kebakaran. Kita lebih spesifik karena di sini adanya apar sistem storage pressure. Kita lebih spesifik ke storage pressure. Handle, manometer, yang pasti ada manometer, ada selang, dan di dalamnya itu sistemnya seperti ini. Sudah lihat? Tapi kalau ini kan kami simulasikan powdernya di dalam aqua. Kalau sebenarnya bukan dalam aqua, Pak. Susah nanti keluar. Terus ini biasanya powder itu kalau apar itu berapa kilo tuh? 6 kilo itu cuma isi aparnya, powdernya ini, Pak, yang 6 kilo. Belum berat tabung, berat keseluruhan. Jadi kalau 6 kilo itu 6 kilo isi, Pak, bukan berat keseluruhan. Jinjing, tangannya masuk ke bawah bagian leher botol. Jinjing. Awan pikul, lempar ke belakang, si puput gendong. Sistem jinjing bisa digunakan dengan pintu 2 daun atau pintu lebar. Dan sistem gendong itu biasanya digunakan ibu-ibu karena biasa gendong anak ya. Sistem gendong. Paham ya sampai sini ya? 1 minggu sekali atau setiap regu piket, pergantian regu piket. Kalau tidak ada kerjaan atau bapak-bapak nanti bisa dibuat SOP-nya, Pak, untuk perawatan. Apar ini karena bisa digunakan 1 tahun sekali harus sudah diisi ulang. Tapi kalau kita perawatan rutin itu menghindari kegagalan apar, Pak, fungsi apar. Cara perawatannya mudah, Pak, tinggal kita angkat, kita kocok. Kocok. Kenapa harus seperti itu, Pak, perawatannya? Karena powder ini bisa menggumpal atau bahasa pemadam itu tunda refill atau beku. Nah, fungsi dari dikocok itu supaya hasil misalkan beku itu bisa terurai, Pak. Bebaskan pin. Tahu pin yang mana? Pin yang bagian ada bulat tuh. Caranya tangannya pegang di bagian botol, tarik keras. Sudah? Taruh lagi mana? Sudah tarik keras. Kalau yang sudah digunakan itu wajib kita habiskan aparnya, Pak. Karena apar itu cuma digunakan 1 kali pakai, tidak bisa digunakan berkali-kali. Misalnya sudah digunakan, kita andap lagi di atas itu, bocor, Pak. Ini contoh kebocoran. Ada bagian penanda di bagian handle depan. Pegangnya di situ, Pak. Jangan di bagian belakang. Ini, Pak. Ini, Pak. Kalau dipegang belakang, kalau ada tekanan, dia malah goyang, Pak. Jadi pegangnya di bagian depan.
Cengkramnya harus kuat. Ini adalah orang yang terlatih, artinya sudah tuntas dilajari oleh pemadam kebakaran. Kita harus punya ciri. Ciri kita tes tekanan. Untuk jangan dilepas. Itu belum nyala. Tes tekanan. Pukul 1 kali. Ini bisa pukul 1 kali. Nanti dia akan itu menandakan bahwa apar siap untuk dipakai. Ambil apar, bebaskan, buka pin, lepaskan, bebaskan selang, tes tekanan pukul 1 kali, baru padamkan. Ingat membelakangi arah angin. Dan apabila apinya menyebar, padamkan dari api terkecil. Jangan sampai terputus. Nah, itu kalanya kita menyemprot ke bagian dasar. Jadi semprot. Ya, tangannya di botol. Ya, tarik keras. Lepas pin, bebaskan selang. Tes tekanan. Ya, padamkan dari api terkecil. Gimana api terkecilnya, Pak? Ya, sapukan. Maju perlahan, maju. Jangan terputus, maju. 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 Oh. Ya, padamkan, Pak. Dari api terkecil. Terus. Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini agar para anggota Teguh kami waspada dalam menyikapi hal-hal yang terjadi di lapas ini, terutama pada saat terjadi kebakaran. Selama ini pernah nggak dilatih kekawanan ini atau diberi pelajaran mengenai teknik-teknik seperti ini, Pak? Sudah dilaksanakan, akan tetapi jarak pelatihan ini sangat lama. Jadi kita lakukan penyegaran bagi teman-teman yang kemarin sudah mengikuti kegiatan ini. Nah, ini berapa lama ini kegiatan ini dilaksanakan, Pak? Kegiatan ini dilaksanakan 1 hari. Ini tekniknya materi apa aja yang diberikan pada hari ini, Pak? Untuk hari ini alhamdulillah kita bisa berkesempatan menyampaikan materi tentang pengendalian kebakaran pada fakultas, terutama bagi petugas-petugas RT ketika kelas 2 Karangintang yang sampai di sini paham? Coba, Pak, jangan cuma paham. Coba. Ayo, coba lagi, Pak. Area-area vital Kalau untuk ini rawan kurang, terjadi yang kebakaran. besar. Kemudian juga hari ini kita menyampaikan materi tentang cara pengoperasian APAR, alat pemadam api ringan, bagaimana cara pengoperasian yang baik, Nah, coba dulu, Pak. dan sesuai SOP-nya. Kemudian juga Pak ini. tips-tips untuk memelihara, cara pemeliharaan. Jadi kita harapkan APAR ini memang di bangunan pemerintah itu alhamdulillah sudah tersedia, cuma jangan sampai hanya jadi hiasan dinding lah. Nah, jadi oleh karena itu ada tips-tips agar APAR itu selalu dalam kondisi siap dipergunakan, sehingga harus ada pemeliharaan yang dilakukan. Cuma biasa yang biasa.